Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo citizen, selamat datang kembali di Islamic Shelter, your daily guide to Islam. Hari ini perbincangan kita masih seputar perempuan. Dan topik yang ingin kita bahas adalah suami yang memaksa istri berhubungan intim saat sedang haid atau datang bulan. Dan juga kita ingin bahas tentang marital rape. Tentunya saya tidak akan berbincang sendiri di sini. Saya masih ditemani oleh aktivis dan juga ustazah spesialis perempuan, Ustazah Firdaus Al-Jufri. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Ya, terima kasih sebelumnya Ustazah atas waktunya bisa datang kembali ke Islamic Shelter. Ya, jadi kali ini perbincangan kita masih seputar perempuan ya. Cuman yang ingin kita lebih bahas kali ini adalah pemaksaan suami terhadap istrinya untuk berhubungan intim saat sang istri sedang haid atau datang bulan. Dan juga kita ingin bahas tentang marital rape. Nah, pertama yang ingin saya pertanyakan adalah, apakah pemaksaan suami terhadap istrinya untuk berhubungan atau yang biasa disebut marital rape ini selalu dianggap sepele oleh orang-orang? Bagaimana menurut Ustazah? Ya, pertama-tama sebetulnya kalau kita berbicara konteks tentang berhubungan intim dalam sebuah perkawinan adalah inti daripada sebuah perkawinan adalah untuk menghalalkan atau mensahkan dan menghalalkan yang tersebut tadi, berhubungan intim dan lain sebagainya. Berangkat daripada sebuah perkawinan itu adalah suami dan istri dan berhubungan intim itu adalah satu paket, it is one paket gitu ya. Adapun pemaksaan itu kita harus lihat konteksnya bagaimana sehingga bisa dibilang seperti marital rape. Kalau memang suami itu mau meminta haknya, adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Tapi yang diangkat di sini adalah ketika istri sedang berhalangan, ya kan? Ketika istri sedang berhalangan yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan suami tersebut. Kita harus pisahkan antara pemaksaan itu sendiri dengan konteksnya seperti apa. Pemaksaan yang dilakukan pada saat istri memang betul-betul berhalangan itu adalah sebuah kasus walaupun dalam sebuah perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu sendiri kan dilandasi oleh perasaan, feelings dan juga komitmen. Kalau dihubungkan dalam konteks Islam dengan Al-Qur'annya sendiri bahwasannya melahirkan saja mempunyai masa nifas. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada istri atau kepada seorang perempuan itu sendiri dengan menstruasi, kemudian di saat menstruasi itu kita tidak melakukan ibadah, misalnya sholat, puasa juga bisa dibatalkan dengan kodok-kodoknya dan lain sebagainya. Nah, di sini apa pengertian yang diangkat oleh rumah tangga itu tadi, antara hubungan suami dan istri itu tadi, tentang kondisi yang memang sudah Allah turunkan dengan kudratnya kepada perempuan, kepada wanita, bahwa dia mengalami period atau daura dalam setiap bulannya. Jadi kalau pemaksaan itu sendiri, marital rape itu terjadi dalam perkawinan, konteksnya akan berbeda. Kalau memang dia memaksa dan istri itu mendapatkan satu kekerasan dalam hal ini, konteksnya tadi seperti marital rape itu sendiri, itu dampaknya tidak baik dalam segala hal. Dan apabila maaf kalau menjadi itu akan menjadikan dia hamil atau apa, nanti akan berefek yang tidak baik kepada janinnya dan lain sebagainya. Jadi apakah ada hukumannya terhadap suami yang melakukan marital rape kepada istrinya? Kalau kita bicara hukum mana? Kalau kita berbicara tentang hukum di negara itu sendiri, di Indonesia atau di luar sana, di negara apapun, itu ketika istri sudah tidak mampu menghadapi tekanan dari suami dan dia melaporkan. Nah, ketika itu hukum negara akan berjalan. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum Islam, yaitu hukmullah, ya pastinya semua yang di luar garis
ahkam itu sendiri akan mendapatkan punishment. Kapan, bagaimana, kita semua tidak tahu. Tapi kalau yang saya pelajari dan saya rasa banyak di luar sana para asatid atau asatidiyah yang mempelajari hal ini, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Ya, itu adalah satu period di mana perubahan hormon dan lain sebagainya itu memang sholat saja boleh dikodok, puasa saja boleh dibayar. Pada saat itu dia tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa dan sholat-sholatnya. Jadi kalau kita bicara hukum yang mana? Karena semua yang melewati batas ketentuan Allah pasti ada hukumannya, dan itu adalah hukum Allah yang kita tidak bisa mengatakan akan datang seperti ini, itu masih berupa satu kiasan, kita belum tahu pasti. Tapi kalau kita berbicara hukum di negara itu sendiri, wanita itu biasanya punya perlindungan seperti kita di Indonesia juga punya. Seharusnya wanita di setiap negara punya perlindungan atas. Iya, betul itu sekali. Nah, sebagai seorang muslimah, apabila mendapatkan pemaksaan dari suaminya, sedangkan dia sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan, apakah itu tentang dia lagi haid atau kondisi yang lainnya. Banyak sekali kondisi yang membuat seorang muslimah ini, seorang wanita, tidak memungkinkan untuk dia memenuhi kebutuhan tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimah? Sebuah pernikahan, sebuah perkawinan itu adalah yang saya katakan tadi, komitmen antara suami dan istri. Ketika hal itu berjalan dari awal, adanya pemaksaan, kalau hubungan intim dalam perkawinan, kita tidak bisa bilang pemerkosaan. Tapi kalau misalnya istri merasa itu adalah hak-haknya yang dirampas, saya rasa dia bisa melakukan consult kepada, kalau mungkin secara agama dia bisa mendatangi gurunya atau kepada para ustadz atau asatid. Mungkin kalau tidak nyaman berbicara dengan ustadz, kita cari ustadzah, kemudian mengatakan apa yang dia alami dan mencari jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya ini adalah suatu komitmen yang memang bisa dibangun, sebaiknya awalnya memang dibicarakan bersama. Bahwasanya ini loh, saya tidak bisa memenuhi ini karena keadaan saya seperti ini. Kalau konteks dia memang dia dalam keadaan yang tidak bisa, bagaimana seorang suami yang menikahi dia dengan dasar cinta, dengan dasar respect dan lain sebagainya, apalagi kalau sudah mempunyai anak, bahwa istri itu adalah ibu dari anaknya, sementara dipaksa bukan satu kali, bukan dua kali. Dan kembali lagi saya utarakan bahwa kita mesti lihat kasusnya. Kalau misalnya dia mengalami hal ini yang berulang, intinya bahwa apakah suaminya ini mengalami satu perubahan psikologik, misalnya tekanan atau apa, dan mungkin dia perlu bantuan. Sebaiknya duduk bersama membicarakan masalah ini. Kalau memang sudah tidak bisa dibicarakan antara mereka berdua, harus ada orang ketiga. Mereka harus tahu kepada siapa mereka berbicara, dan kalau memang dampaknya sudah kepada psikologi, mereka harus mengimbangi dengan mungkin spiritual, intens begitu. Nah, sekarang kita beralih ke berhubungan intim saat istri sedang haid. Apakah dalam Islam diperbolehkan? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Istri yang sedang haid atau berhalangan dalam waktu 1 bulan, period itu ada, dan itu dialami oleh semua wanita normal. Apakah boleh? Yaitu kembali lagi, kalau dalam ahkam sholat dan puasa yang diwajibkan kepada semua umat Islam itu saja boleh dikodok. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang berhubungan dengan nafsu, ya kan? Jadi kalau pertanyaannya itu apakah boleh? Tentu tidak boleh. Dampaknya banyak, dari psikologinya itu sendiri, psikisnya terhadap istri, kemudian akan timbul satu efek di antara berdua.
plus kepada hubungan suami istri itu tadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh? Kalau saya menjawab tidak boleh. Begitu. Apakah apa saja dampak negatifnya secara psikologis dan juga secara fisik kepada wanita? Kalau secara psikologis, seorang wanita itu pada saat menjelang haid, setahu saya, dan pada saat haid, bahkan ada yang efeknya sampai sesudahnya, itu ada perubahan yang dialami ya mungkin moodnya ya, kemudian ada sakit-sakit di badan juga, ada sebagian besar yang mengalami sakit perut hebat, ada bahkan yang ada student saya itu yang kalau mengalami menstruasi itu pasti izin, dia nggak bisa ngikutin kelas, dan itu bukan ada, banyak yang seperti itu. Jadi kalau dari segi kesehatan, otomatis perubahan hormon itu sendiri akan mengalami yang sekarang saya bukan seorang dokter ya, jadi saya rasa itu pasti ada efeknya, gitu loh, itu pasti ada efeknya. Tapi kalau secara psikologis, bagaimana kita menghadapi mood kita yang kadang-kadang pengen marah, nggak bisa kesenggol dikit pengen marah, itu biasanya juga dialami banyak wanita yang menstruasi. Jadi dampak psikologiknya juga berat, apalagi ditambah lagi dampak itu menerima tekanan dari suami, menerima pemaksaan dari suami. Jadi itu dampak yang akan berefek berat buat dia, karena dia tahu bahwa suami ini adalah laki-lakiku gitu istilahnya ya. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia adalah suami yang dia harus merelakan hidupnya bersama gitu kan. Jadi dampak kesehatan itu sendiri, saya yakin bahwa dampak itu akan buruk buat dia. Time by time, psikis secara psikologik akan berdampak yang nggak baik. Dan juga untuk sang suami sendiri itu juga ada dampak tidak baiknya. Pasti. Untuk berhubungan saat sedang haid. Pasti, karena dia tahu hal ini tidak boleh dilakukan, tapi dia memaksa. Ketika itu terpenuhi, untuk yang pertama kalinya, mungkin bisa jadi, karena ini bukan bisa jadi kalau saya utarakan di sini. Apakah di sini sudah terjadi? Saya sendiri belum mendapatkan case itu, tapi kalau di luar Indonesia, saya kebetulan sudah beberapa kali duduk bersama mengalami itu. Bahkan maaf ya, saya harus ini satu pembelajaran juga mungkin buat kita di sini, dan mudah-mudahan ini nggak akan terjadi. Suaminya itu tidak pernah menggauli istrinya ketika dia tidak haid. Jadi ketika dia sudah melakukan sekali, 2 kali, dia menemukan satu kepuasan atau sesuatu yang lebih ketika memaksa istrinya berhubungan di waktu haid. A'udzubillah min dzalik. Jadi itu jangan sampai terjadi. Itu dampak kesehatannya pun juga ada pasti. Jelas dampaknya pasti ada. Untuk laki-laki maupun perempuan. Iya, betul. Pastinya. Iya, jadi pertanyaan terakhir nih Ustazah. Apa yang ingin Ustazah sampaikan kepada perempuan-perempuan yang menghadapi marital rape? Oke, marital rape itu sendiri adalah kategori sebuah tindakan kriminal sebetulnya. Jadi apabila itu terjadi, ya jalan keluarnya adalah setelah dia menempuh jalan antara suami dan istri itu sendiri. Ini yang kita bicarakan kan dalam konteks perkawinan, ya, antara suami dan istri. Ketika dia sudah melewati fase itu, berbicara bersama, duduk bersama, saling mengutarakan. Mungkin dalam hal ini perempuan yang lebih banyak berbicara bahwa saya merasa tersakiti dengan itu. Saya bahkan merasa terdolimi dengan perlakuan kamu seperti itu. Dan kalau dari fase itu tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan dia tetap mendapatkan tekanan yang sama dari suaminya, dia harus berusaha untuk menemui pihak ketiga yang bisa menjelaskan dari 2 sisi. Dari segi kesehatannya, tapi mungkin ketika dia lari itu mental dia juga sedang terganggu ya dengan perlakuan suaminya seperti itu. Jadi dia harus menemui satu orang atau pihak ketiga itu dengan pilihan yang tepat, bahwasanya dia harus mengatakan bahwa ini loh situasi yang saya punya. Lalu kemudian kalau itu terus mendapatkan tekanan,
dalam perlindungan HAM itu dia juga bisa melaporkan kalau memang itu terjadi terus kontinu dan dia sudah merasa bukan lagi tersakiti, terdolimi, bahkan dia merasa ini suatu pelecehan di luar daripada konteks suami istri itu tadi. Dia sudah menginjak hak-hak istrinya, dia sudah melupakan bahwa ini adalah orang yang seharusnya dia lindungi, gitu kan? Dia bisa sampai melaporkan ke badan hukum sekalipun. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa marital rape dan juga pemaksaan berhubungan intim saat istri sedang haid itu menyimpang dari segi psikologis, tentunya, kesehatan, dan juga agama. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadzah Firdaus Jufri atas ilmu-ilmunya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih juga saya sudah diundang kembali ke My City. Baik, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Islamic Shelter setiap hari Sabtu pukul 19.30 hanya di My City. Thank you for watching, citizen. Don't forget to like, subscribe, comment, and share on our YouTube channel.